kali ini kita akan membahas bentuk bakteri ya. Bentuk bakteri itu ada yang bulat, kokus, batang atau basil, dan spirilia. Nah, untuk kalian semua ya, kali ini Dewi ingin menyampaikan sesuatu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini kalau video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, karena share dan subscribe itu gratis sekali. Kalian dapat ilmu pengetahuan di sini ya kan, yang tidak bisa didapatkan dari channel-channel lain. Wes. Oke, baik. Langsung aja lanjut ke videonya ya. Bentuk-bentuknya dari bakteri ini yang pertama ada bentuk bulat atau kokus. Nah, di sini itu ada bentuk bulat atau kokus. Nah, kalau yang sel ini ada sel tunggal ya. Kalau sel tunggal itu namanya monokokus. Ini ada gambar lingkaran hitam. Lingkaran satu namanya kokus ya, monokokus. Kokus itu bulat gitu. Jadi mono itu satu, jadi bulatan satu. Terus di situ ada diplokokus. Diplo itu apa? Diplo itu dua. Jadi dua bulatan gitu kan ya. Bakteri yang membentuk dua bulatan. Nah, kalau Staphylococcus atau Staphylococcus ya. Staphylococcus itu kayak bentuknya kayak anggur gitu. Bentuknya kayak anggur, dia terdiri dari bulatan-bulatan, kokus-kokus yang membentuk gambar seperti anggur gitu. Oke. Terus kalau Streptococcus itu yang kayak rantai. Jadi dia itu berdempetan kayak rantai ya. Itu namanya Streptococcus. Kalau Staphylococcus kayak anggur, kalau Diplococcus 2, kalau Monococcus 1. Kalau Sarcina ini kayak kubus. Jadi dia itu di belakang ada, di depan juga ada, jadi dia nempel gitu, raket gitu. Nempel, bentuknya kayak kubus. Itu namanya Sarcina. Kalau Tetra atau Tetracoccus itu bentuknya kayak segi empat gitu. Ada bulatan-bulatan warnanya bulatan-bulatan banyaknya 4 maksudnya gitu. Oke, nomor 2 itu bentuk batang atau basil. Kalau bentuk batang atau basil itu kayak gini, Bacillus. Nah, pokoknya bacillus. Pokoknya basil itu batang, teman-teman. Bacillus itu kan lingkaran ya. Jadi lingkaran bacillus. Oke, berarti kayak satu lingkaran, kayak bentuknya kayak satu lingkaran tapi basil gitu, bentuknya batang gitu. Terus ada basili. Nah, basili itu kayak batang kayak gini ya, single bakteria gitu. Jadi dia itu single gitu. Single itu adalah jomblo. Jomblo itu apa? Nggak punya pasangan. Oke. Jadi satu gitu. Satu bakteri. Terus atau monokokus. Monobacillus ya. Monobacillus ini kayak gini, ada rantai-rantainya. Mohon maaf tadi ada gangguan. Sebentar saya akan silent dulu supaya nggak ngeganggu. Oke, baik. Monobacillus itu ada kayak rantai-rantai kayak gini yo. Jadi bentukannya tuh kayak gini, kayak pagar gitu, monobacillus. Oke, palisade. Terus ada diplobacilli ya. Diplobacilli itu dua, jadi dua rantai kayak membentuk rantai, tapi ini dua gitu, cuma dua bakteri gitu. Terus chain of bakteri atau ini adalah strepto ya. Strepto itu kayak rantai, strepto rantai. Jadi ada empat bakteri. Ini lebih ya. Jadi dia itu kalau yang satu basilis sama bacillus itu satu, monobacillus. Mono itu artinya satu, bacillus itu basil, jadi batang. Jadi satu batang gitu ya. Satu batang. Terus contoh bakteri bacillus atau monobacillus. Nah, di sini itu ada Escherichia coli. Nah, kalau kalian lihat di PPT ya, itu Escherichia coli itu kayak gitu. Jadi satu-satu gitu ya. Satu kesatuan gitu. Satu kesatuan dia membentuk ya, cuma terdiri dari satu bakteri, tapi ini banyak banget. Jadi bakteri itu ukurannya sangat kecil teman-teman ya.
sangat-sangat kecil, terus banyak ya, terbanyak itu kayak Escherichia coli itu adalah bakteri yang ada di mana-mana ya. Yang kalau penyebab penyakit itu sebagai pokoknya banyak banget yang menyebabkan ini adalah si Escherichia coli gitu. Nah, ini saya bacakan. Sebagian besar dari jenis Escherichia coli tidak berbahaya dan merupakan bagian penting. Jadi kita jabarkan di sini, bakteri itu ada yang bakteri sifatnya itu parasit atau patogen dan ada bakteri yang baik. Nah, bakteri baik ini adalah juga bakteri-bakteri kayak pengurai gitu kan. Terus ada juga bakteri yang dia itu sebagai sistem kekebalan tubuh juga gitu. Dia itu sebagai flora normal. Nah, kalau kalian lihat atau kalian pernah dengar flora normal. Nah, flora normal yang ada di dalam tubuh itu kayak bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita yang menjaga sistem imun kita itu sebagai supaya sistem imun kita itu jadi normal gitu ya. Untuk menjaga kenormalan gitu. Dan ya tumbuhnya atau populasinya ya juga harus normal gitu. Nah, kalau populasinya itu bakterinya itu berlebih ya pasti akan menyebabkan suatu penyakit, gejala penyakit ya. Nah, lanjut, bakteri Escherichia coli ini bukan bakteri yang berbahaya, tapi merupakan bagian terpenting dari saluran cerna manusia yang sehat, berfungsi menghasilkan vitamin K dan menjaga keseimbangan bakteri di usus. Jadi dia itu juga termasuk bakteri yang bisa menghasilkan vitamin gitu ya. Bakteri yang bisa menghasilkan vitamin K dan juga menjaga keseimbangan bakteri di usus. Terus beberapa jenis Escherichia coli ini disebut Escherichia coli patogenik dapat menimbulkan penyakit infeksi, diantaranya infeksi pada kantung empedu, saluran kemih, selaput otak, paru, dan saluran cerna. Jadi Escherichia coli ini adalah salah satu bentuk ya bisa menimbulkan penyakit infeksi ya. Infeksinya tuh banyak banget yang tadi tak jelaskan itu ya, banyak banget ada di mana-mana. Jadi dia kalau dia di empedu ya dia menginfeksi di empedu gitu, kalau dia di saluran kemih ya dia menginfeksi ke saluran kemih, kalau di selaput otak juga dia menginfeksi ke selaput otak kalah. Terus kalau dia di paru ya dia menginfeksi ke paru gitu. Kalau di saluran cerna misalnya di usus ya dia menginfeksi ke usus kalau populasinya itu banyak gitu. Kalau populasinya itu seimbang ya dia akan menjadi flora normal gitu. Sebagai pertahanan tubuh juga gitu kan. Terus Escherichia coli nih di sini itu adalah bakteri yang gramnya itu gram negatif ya. Gram negatif karena dia itu ada yang namanya outer membrane di situ. Nah, Escherichia coli ini juga adalah bakteri yang anaerob, teman-teman. Jadi anaerob itu adalah bakteri yang tidak terlalu membutuhkan oksigen untuk hidup. Jadi dia kalau kalau dia dibiarkan di keadaan yang banyak oksigen gitu, dia tidak akan bisa hidup. Tapi kalau dia itu ditempatkan di suatu tempat yang tertutup ya, yang tertutup maksudnya apa, yang tidak ada kandungan oksigen. Tapi sebenarnya Escherichia coli ini tuh bakteri yang unik. Dia itu sebenarnya butuh oksigen, sedikit membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Tetapi kalau dia banyak terpapar oksigen, dia akan mati. Gitu. Jadi kalau Escherichia coli kalau di ruangan-ruangan tertutup dia tuh pasti akan, atau ruangan-ruangan lembab dia tuh pasti akan banyak gitu, hidupnya akan banyak. Kalau dia itu di DP itu apa? Diletakkan di ruangan terbuka ya dia akan meninggal gitu. Karena banyak oksigen kan. Terus lanjut, di situ juga ada flagel. Flagel itu alat alat gerak ya, alat geraknya bakteri untuk sebagai alat gerak ya, sebagai kakinya bakteri untuk menuju ke untuk mengeksplor tubuh-tubuh kita ya. Gitu. Terus di situ juga ada ribosom, ada
sitol, ada DNA in the region, di situ ada DNA. Jadi bakterinya itu adalah bakteri yang tipe DNA. Kan ada bakteri ya, bakteri itu dibedakan jadi DNA, RNA. Bakterinya termasuk DNA atau RNA atau termasuk aerob atau anaerob, ya kan, termasuk dibedakan banyak lah, pokoknya bakteri itu bisa dibedakan dengan banyak sekali gitu loh, kompleks gitu. Bakteri yang umum ditemukan di dalam usus manusia adalah hewan berdarah panas. Jadi hewan berdarah panas itu maksudnya apa? Hewan berdarah panas itu adalah hewan yang dia itu di otaknya, sistem darahnya itu dikontrol oleh sel otak gitu. Terus lanjut ke mikrobioma. Mikrobioma itu adalah seluruh mikroba yang hidup di tubuh manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini di gambarnya ini ada banyak banget ya. Ada banyak banget hewan-hewan ya, mikroba ya. Mikroba, hewan-hewan yang sangat kecil, yang berukuran kecil, yang hanya bisa dilihat itu menggunakan mikroskop ya. Di situ banyak banget, di hewan ataupun di manusia itu banyak banget. Terdapat sekitar 10 sampai 100 triliun mikrobioma pada manusia. Bayangkan teman-teman ya. Bayangkan seberapa banyaknya di tubuh manusia itu, bahkan sampai ratusan triliun makhluk hidup yang tumbuh di tubuh kita gitu ya. Bahkan ada yang kalau dia itu bagus ya dia itu sebagai pertahanan, ada juga yang menggerogoti sel kita gitu kan. Nah, oke lanjut. Mikrobioma ini berasosiasi dengan manusia, disebut mikrobiota. Jadi kalau mikrobioma ini dia itu berasosiasi, maksudnya dia itu berkumpul dan dia itu memasuki tubuh manusia, itu namanya mikrobiota. Terus mikrobioma. Nah, mikrobioma ini adalah komunitas ekologi mikroorganisme komensal, simbion atau patogen yang secara langsung menempati suatu ruang di tubuh. Dia menempati ruang, jadi dia itu mikroba yang menempati ruang di tubuh, karena kan memang di tubuh kita itu ada yang namanya flora normal ya gitu, untuk menjaga tubuh kita dari serangan-serangan organisme lain atau makhluk lain, atau yang makhluk kecil ya, mikroba kecil yang menginfeksi tubuh kita. Sudah, itu saja menurut saya materi kali ini. Sebentar ditambahin lagi mutualisme. Kalau mutualisme itu bakteri E. coli ada di usus besar ya. Tujuannya apa? Kenapa kok bakteri E. coli itu jadi menguntungkan gitu ke manusia? Itu karena dia dapat mengurangi pertumbuhan bakteri patogen dan mempercepat proses pembusukan dalam usus besar. Jadi dia itu sebagai mengurangi pertumbuhan bakteri juga gitu, dan mempercepat proses pembusukan. Jadi pembusukan makanan-makanan yang ada di dalam usus itu dilakukan oleh bakteri E. coli ini gitu. Tapi kalau banyak banget produksi E. coli yang ada di usus besar itu akan menyebabkan diare gitu. Terus E. coli ini mendapat keuntungan bisa mendapat makanan dari sisa makanan pada usus besar. Jadi kalau kita itu menguntungkan karena mengurangi pertumbuhan bakteri patogen dan juga mempercepat proses pembusukan dalam usus. Kalau si E. coli-nya ini seneng karena dia dapat sisa makanan gitu.
Nah, ini kita nanti lanjut ke video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini kalau video ini bermanfaat untuk kalian semua para konco sedoyo. Oke. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.